Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Iqbal akan memenuhi tugas dari matkul Hukum Sejarah Islam, yaitu UAS, memberikan beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan. Dan yang pertama itu ada perbedaan ahlul ra'yi dan ahlul hadis. Konsep pemikiran ahlul hadis yang pertama itu adalah para sahabat yang tinggal di kota Madinah. Di antaranya Zaid bin Sabit, Ummu Mukminah, Aisyah, Abdul bin Umar bin Al-Khattab. Mereka adalah orang-orang yang terkenal, tidak condong kepada rakyu dan tetap berpegang dengan sunnah di samping hafalan yang banyak. Corak dari sebagian sahabat inilah yang kemudian ditiru oleh para murid-murid mereka dan menjadi cikal bakal lahirnya madrasah hadis di negeri Hijaz. Dan selanjutnya ada faktor penyebab kemunculan aliran al-hadis. Sebelum menguraikan corak fikih, karakteristik mazhab al-hadis, kiranya perlu untuk diketahui faktor apa saja yang menyebabkan lahirnya aliran al-hadis ini. Menurut analisis latar belakang yang memengaruhi corak ijtihad mereka, diantaranya adalah yang pertama, ada penduduk Hijaz yang mewarisi kekayaan hadis dan asar dari para sahabat yang banyak tinggal di Hijaz, seperti ketetapan Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain-lain. Keduanya di negeri Hijaz yang secara geografis berada di pedalaman semenanjung Arab, relatif tidak menemukan banyak dinamika perubahan sosial. Nah, selanjutnya ada pemikiran ahlul al-ra'yi. Aliran al-ra'yi adalah mereka para fuqaha yang dalam metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh metode berpikir sahabat Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud. Yang keduanya terkenal sebagai sahabat yang banyak menggunakan rakyu sebagai dasar penentuan hukum syariat. Jadi tadi menyebutkan di antara para sahabat yang hijrah dari Madinah ke Kufah adalah Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Yasir, Hudzaifah bin al-Yaman, Anas bin Malik. Jumlah mereka semakin bertambah banyak, terlebih setelah terjadi pembunuhan terhadap sahabat Utsman bin Affan. Mereka termasuk tabaqah pertama madrasah Kufah adalah Al-Qamah bin Qais, Al-Naqah, Al-Aswa bin Yazid, Al-Naqah, Abu Maisyarah, Amr bin Syarahil, Al-Hamdani. Sedangkan ulama tabaqah keduanya adalah Hamad bin Abi Sulaiman, Mansur bin Al-Muttamir Al-Salmani, Al-Muqir bin Muqsin Al-Dabi, dan Sulaiman bin Mahram Al-Masih. Dan selanjutnya ada yaitu faktor penyebab kemunculan aliran ahlul al-ra'yi. Mengacu pada pembahasan ahlul al-hadis sebelumnya yang menyelami corak fikih aliran ini, terlebih dahulu penulis memaparkan berbagai faktor kemunculannya. Di antaranya ada faktor yang melatar belakangi munculnya madrasah ini adalah yang pertama itu ada para sahabat Nabi yang tinggal di Kufah tidak sebanyak yang tinggal di Hijaz, sehingga kekayaan hadis dan asar yang mereka terima tidak sebanyak yang diterima penduduk Hijaz. Yang kedua ada di Kufah mulai marak para pemalsu hadis, terutama dari kelompok Syiah Rafidah, sehingga ulama Kufah lebih hati-hati dan lebih selektif dalam menerima hadis. Yang pertanyaan kedua yaitu ada bagaimana ulama menetapkan hukum dalam Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Dalam Islam, ketika terjadi hal baru yang tidak ada dalam masa Nabi Muhammad dan para sahabat, ulama menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang disebut dengan istilah usul al-fiqih. Berikut adalah beberapa tahapan prinsip yang biasanya diikuti oleh ulama dalam menetapkan hukum dalam ini. Yang pertama ada ijtihad. Ini adalah proses penalaran dan edukasi hukum berdasarkan sumber-sumber utama dalam Islam, yaitu Al-Quran, Sunnah, atau tradisi Nabi Muhammad. Ijma adalah kesepakatan para ulama dan qiyas. Yang kedua ada analogi atau qiyas. Ini jika masalah baru tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Quran atau hadis, ulama menggunakan analogi untuk menemukan kesamaan dengan situasi yang sudah ada dalam sumber-sumber utama.
Dan kedua ada masalah atau musalah. Prinsip ini mengacu pada kesejahteraan umum atau kepentingan masyarakat. Jika sebuah keputusan hukum baru dianggap membawa manfaat atau menghindarkan dari kerugian yang tidak diinginkan bagi masyarakat, ulama dapat menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan ini. Dan selanjutnya ada pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana penerapan syariat di Indonesia. Penerapan syariat di Indonesia, bagaimana syariat Islam merupakan kewajiban kaum muslimin untuk melaksanakannya. Semua muslimin wajib melaksanakan syariat Islam secara benar. Tetapi mengapa Indonesia sebagai negara yang mayoritas muslim terbesar di dunia tidak menerapkan syariat Islam sebagai hukum resmi di negara Indonesia? Bukankah jika kita tidak menerapkan syariat Islam, kita telah melanggar Pancasila yang pada umumnya atau sila pertama pada khususnya, jika diteliti lebih mendalam memang benar ternyata kita telah menyimpang dari Pancasila, yaitu sila pertama. Tetapi nyatanya syariat Islam sangat sulit diterapkan sebagai sumber hukum di Indonesia karena melihat kemajemukan bangsa di Indonesia dan mengingat bangsa Indonesia didirikan atas dasar persatuan, tidak hanya orang muslim tetapi non muslim juga ikut serta dalam mendirikan Republik Indonesia. Jika syariat Islam diterapkan, pasti pendapat tentangan dari kalangan non muslim. Lalu bagaimana caranya kita sebagai umat Islam melaksanakan syariat Islam? Sebenarnya itu persoalan mudah jika diri pribadi setiap muslim adalah muslim yang bertakwa, tidak melakukan apa yang dilarang seperti mencuri, korupsi, membunuh dan lain-lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Tetapi mungkin semua muslim itu bertakwa, pasti ada saja yang gemar berbuat dosa dan maksiat. Karena itu semua sudah merupakan fitrah. Lalu bagaimana caranya untuk bisa menerapkan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Mudah saja, syariat Islam tidak perlu resmi menjadi dasar hukum di Republik ini. Para pembuat kebijakan dan pembuat undang-undang yang taat beragama pasti mereka akan membuat kebijakan atau undang-undang yang berdasarkan syariat Islam dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Jika seperti itu, syariat Islam bisa berjalan tanpa harus menjadi dasar hukum atau dasar negara yang resmi. Dan selanjutnya ada pertanyaan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara mengacu pada wujud dan praktis Islam yang berkembang di wilayah Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan bagian-bagian dari Filipina Selatan. Konsep Islam Nusantara menekankan toleransi, moderatisme, inklusivitas dan adaptasi lokal yang dalam pengalaman agama Islam. Dan berikut ini ada beberapa ciri dan contoh konsep Islam Nusantara. Pertama adalah toleransi dan pluralisme. Islam Nusantara menekankan toleransi terhadap keberagaman agama dan budaya. Hal ini tercermin dalam tradisi keagamaan yang menghormati tradisi lokal dan praktek keagamaan yang berbeda-beda di masyarakat. Yang kedua ada moderatisme. Penganut Islam Nusantara cenderung menjalankan agama dengan cara yang moderat dan tidak ekstrim. Mereka menghindari penafsiran yang keras dan mengedepankan keselarasan antara ajaran Islam dengan nilai-nilai yang lokal. Dan ketiga ada inklusivitas. Islam Nusantara mengakui keberagaman dalam penganut agama Islam sendiri serta berinteraksi dengan masyarakat muslim secara damai dan saling menghormati. Dan adapun contoh konkret dari konsep Islam Nusantara dapat ditemukan dalam tradisi keagamaan seperti pesantren tradisional di Indonesia. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga menekankan pada nilai-nilai sosial keberagaman dan keadilan sosial. Dan adapun contoh konkretnya yaitu ada adat istiadat dalam pernikahan dan upacara keagamaan. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat adat istiadat yang bersimbiosis dengan ajaran Islam dalam pernikahan dan upacara keagamaan lainnya. Contohnya adalah tradisi pernikahan adat Jawa yang menggabungkan elemen Islam dan prosesnya. Dan selanjutnya ada yaitu pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan kelima yaitu jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari yang Anda anut. Saya akan memiliki sikap yang menghargai dan menghormati pilihan agama serta mazhab yang dipilih oleh orang lain.
yaitu dengan cara toleransi. Saya akan menunjukkan toleransi terhadap perbedaan mazhab agama yang dipilih oleh orang lain. Yang kedua saya akan bersikap menerima. Saya akan menerima bahwa ada beragam pandangan dan interpretasi dalam agama Islam dan agama lainnya yang dapat mempengaruhi pilihan mazhab seseorang. Keberagaman ini merupakan bagian dari kekayaan spiritual dan intelektual manusia. Dan selanjutnya yang itu ada sikap respect. Saya akan menghormati pilihan mazhab orang lain dengan cara tidak mencampuri atau mengkritik tanpa alasan yang kuat. Saya percaya bahwa sikap saling menghargai dalam hal keagamaan adalah fundamental untuk membangun harmoni sosial. Dengan demikian, sikap saya terhadap orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda adalah sikap inklusif, toleran, dan penuh dengan rasa hormat terhadap pilihan keyakinan dan agama mereka. Baiklah, demikian tadi hasil presentasi saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Sejarah Islam. Saya atas nama Muhammad Iqbal, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.